Dorong aja dari atas. Naik. Naik nggak apa-apa. Ini udah saya kunci aman. Kalau pala aman udah. Udah dorong atas aja. Buntutnya dulu jadi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnola Syaifah dalam tayangan berita Lampung terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Berita pertama, ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke dalam rumah warga Bandar Lampung, damkar turun tangan. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke rumah warga di Jalan Teguh Umar, Gang Valentina, Kelurahan Sidodadi, Kedaton, Bandar Lampung pada Kamis 13 Juli 2023. Sebanyak 3 personel dalam satu unit mobil rescue milik Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Bandar Lampung ini diterjunkan untuk mengevakuasi ular tersebut. Diketahui ular besar tersebut berada di atas plafon rumah warga Bandar Lampung bernama Ines. Melihat ada ular bersarang di rumahnya, Ines kemudian melaporkan hal tersebut ke Dinas Pemadam Kebakaran setempat. Kabid Penyelamatan Dinas Damkaromat Bandar Lampung Krishna Laksamana mengatakan pihaknya menerima laporan dari warga sekira pukul 5 pagi. Selanjutnya, Krishna mengatakan sebanyak 3 personel datang dengan peralatan lengkap langsung diterjunkan untuk mengevakuasi ular tersebut. Krishna Laksamana juga mengatakan evakuasi ular sanca sendiri memakan waktu hampir 1 jam. Lebih lanjut, Krishna mengatakan bahwa ketiga personel yang dikerahkan melalui evakuasi yakni ada Ivan Afandi, Muhammad Fikri Saputra, Ikrom Wahyudi dengan membawa 1 unit mobil rescue. Kini ular tersebut telah dibawa ke Mako Damkar Bandar Lampung untuk dirilis ke lokasi yang lebih aman dari lingkungan masyarakat. Tim rescue di Bandar Lampung. Dari Dinas Pemadam Kebakaran menunjukkan 5 orang tim rescue. Alhamdulillah berhasil dievakuasi dengan selamat dan diamankan di kantor damkar. Tentunya kita dari pemerintah Kota Bandar Lampung sesuai dengan arahan Ibu Wali Kota Mendayapa bahwasannya bagi warga masyarakat agar antisipasi berhati-hati ketika ada hewan buas ataupun hewan berbahaya yang masuk ke pekarangan ataupun ke tempat tinggalnya, agar tidak mengambil tindakan secara mandiri, agar menghubungi instansi terkait, dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandar Lampung, agar bisa kita tangani sehingga hal yang tidak kita inginkan yang tentunya bisa membahayakan nyawa warga masyarakat. Dorong aja dari atas. Naik. Naik nggak apa-apa. Ini udah saya kunci aman. Kalau pala aman udah. Udah dorong atas aja. Buntutnya dulu jadi. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bandar Lampung atas ditangkapnya. Berita selanjutnya, Daihatsu Sigra terbakar setelah isi BBM di SPBU Kota Gajah, Lampung Tengah. Mobil Daihatsu Sigra hitam terbakar di depan SPBU Kota Gajah, Lampung Tengah pada Rabu 13 Juli 2023 sekira pukul 7 malam. Amiruddin, pemilik mobil tersebut, mengaku mobilnya terbakar setelah mengisi BBM. Amiruddin dengan menduga mobilnya ini terbakar karena ada korsleting di baterai atau aki pada pukul 7 malam. Dirinya bersama dengan 6 orang keluarga berangkat dari Lampung Timur menuju Padang Ratu, Lampung Tengah untuk kondangan. Amiruddin kemudian mengisi bahan bakar di SPBU 24341 Kota Gajah, Lampung Tengah. Namun Amiruddin tidak bisa memastikan api yang membakar mobilnya ini muncul saat di SPBU atau selepas dari sana. Sebab setelah menyeberang keluar dari SPBU, Amiruddin mengatakan mobilnya berhasil dipadamkan sekira pukul 1,5 jam pasca kebakaran.
Pilkades di Lampung Utara hari ini digelar, Bupati meminta Kades terpilih tepati janjinya. Bupati Lampung Utara Budi Utomo meninjau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak pada Kamis 13 Juli 2023. Peninjauan ini dilakukan di Desa Kali Balangan, Abung Selatan, Lampung Utara, dan Budi Utomo mengatakan kepada hari ini dilaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Lampung Utara di 91 desa. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Dirinya berharap hasil dapat diterima semua pihak. Ia juga meminta semua pihak dapat menghormati keputusan demokrasi melalui pilkada serentak. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan sukses dan kondusif. Untuk kepala desa yang terpilih diharapkan dapat melakukan konsolidasi kepada seluruh jajaran dan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala calon yang tidak terpilih dapat menerima hasil pemilihan dengan legowo, dukung kepada kepala desa terpilih untuk melaksanakan tugasnya. Sementara Camat Abung Selatan Dedi Irawan mengatakan di kecamatan ada 11 desa yang menggelar pemilihan kepala desa pada hari ini. Untuk mata pilih di kecamatan Abung Selatan ini ada 23.168 jiwa yang ada. Ia berharap pelaksanaan pemilihan kepala desa di wilayahnya dapat berjalan aman dan damai. Kepala desa di masing-masing desa, dan kita berharap pada masyarakat khususnya pilihlah calon pimpinannya, kepala desanya sesuai dengan hati nuraninya, jangan dipengaruhi oleh siapapun. Dan kemudian kita berharap nanti hasilnya dapat diterima semua pihak dan kita harus menghormati demokrasi yang sudah berjalan, yang sudah baik, dan mudah-mudahan di Lampung Utara semua kepala desa ini dapat sukses dan tidak ada halangan. Bupati, pesan kita kepada kepala desa yang akan terpilih nanti. Gimana? Pesan ke kepala desa yang terpilih nanti. Ya sudah tadi saya sampaikan pesan saya kepada kepala desa yang terpilih nanti untuk bersama-sama pertama kali konsolidasi pada seluruh jajarannya, kemudian laksanakan sesuai dengan aturan dan peraturan dan janji-janji politiknya kepada masyarakat, dan kemudian kepada pesaing yang kalah bisa menerima dengan legowo dan mendukung yang menang untuk melaksanakan tugasnya sebagai kepala desa. Selanjutnya, WPP Lapas Gunung Sugih menghasilkan uang dari budidaya lebah madu kelanceng. Warga binaan pemasyarakatan atau WBP Lapas Lampung Tengah panen madu kelanceng sebulan sekali. Budidaya lebah madu kelanceng yang dikerjakan oleh 5 WBP di Lapas kelas 2B Gunung Sugih Lampung Tengah ini mampu menghasilkan 1,5 liter madu dalam sekali panen. Kepala Lapas Gunung Sugih Lampung Tengah Supriyadi mengatakan budidaya madu kelanceng bagian dari program pembinaan kemandirian. Selain itu ada program lain seperti budidaya jamur tiram, pangkas rambut, laundry, pengelasan, budidaya lele, dan budidaya pertanian seperti kacang panjang, kangkung, semangka, dan juga melon. Supriyadi melanjutkan kondisi lingkungan di lapas ini mendukung untuk budidaya lebah kelanceng. Dan kini sudah ada 10 blok madu kelanceng yang produktif. Dalam satu blok ini bisa menghasilkan sekitar 300 sampai dengan 500 mili madu kelanceng. Dan saat panen, madu kelanceng dapat menghasilkan uang per 500 mili senilai 400 sampai dengan 500 ribu. Menurutnya khusus untuk budidaya lebah madu kelanceng ada 5 orang WBP yang dilibatkan. Tugasnya menjaga kebersihan seluruh area budidaya dengan sistem piket pagi dan juga sore. Utamanya ini mas, bunga air mata pengantin. Memang di set ini Pak ya? Iya, memang di set untuk ini Pak. Ya, untuk fasilitas pembinanya ada berapa macam nih? Selain ini mungkin, Selain ini ada budidaya jamur tiram ada, bebersup ada, laundry ada, pengelasan ada, budidaya lele ada, termasuk pertanian sayuran ada. Ada kacang panjang, ada kangkung. Banyak di sini, kalau di belakang sana ada semangka sama melon. Melon ada. Mungkin berapa warga binaan yang terlibat dalam Yang terlibat seluruhnya kurang lebih hampir 40 mas. 40 orang. Dan itu berganti terus. Pada saat yang bersangkutan ada yang pulang, bebas, kita gantikan warga binaan yang lain. So, kenapa memilih membudidayakan madu ini, Pak? Ya karena lumayan bagus.
Uang palsu senilai 3 miliar dimusnahkan Kejari Mesuji Lampung. Barang bukti uang palsu yang dimusnahkan oleh Kejari Mesuji Lampung senilai 3 miliar lebih. Pemusnahan uang palsu tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Mesuji Lampung, Azi Tiwandana pada Kamis 13 Juli 2023. Azi mengungkapkan uang palsu yang dimusnahkan terdiri dari 10 lembar uang kertas menyerupai pecahan 100.000. Kemudian 5.033 lembar kertas yang masing-masing kertas terdapat 4 gambar uang pecahan 100.000. Lalu 8.223 lembar uang kertas pecahan menyerupai pecahan 1.000 dan 35 keping cetak uang 100.000. Ditambahkan Azi, jika dihitung keseluruhan lembar uang palsunya ini ada sekitar 12.533 lembar yang dimusnahkan. Sedangkan untuk keping cetakan 100 ribuan ada 35 keping. Sebagai bentuk akuntabilitas, Azi juga mengaku jumlah yang dimusnahkan sudah dihitung ulang dengan mengundang rekan dari BRI Cabang Unit 2 Tulang Bawang. Terkait masih tidaknya ada uang palsu yang beredar di Kabupaten Mesuji, Azi menilai pertanyaan itu lebih kepada pihak penyidik dan jajaran Polres Mesuji. Pasalnya pihaknya selalu penuntut umum hanya menerima berkas setelah dilakukan penyidikan. Ia pun berharap dengan terbongkarnya kasus ini tak ada lagi kasus yang serupa di Kabupaten Mesuji. Berita selanjutnya, KFC Lampung berikan promo harga spesial mulai 16.500 buy one get one. KFC Lampung hadirkan promo menarik di bulan Juli 2023 untuk para pecinta KFC. Asisten Restoran Manager KFC Kedaton Lampung, Triono, mengatakan promo ini diantaranya take away fast yakni 3 ayam, 3 nasi, dan 3 menu cola hanya 60.000. Berlaku khusus take away dan drive-thru dari tanggal 1 sampai dengan 31 Juli 2023. Super besar 1 Genius isinya ada 1 ayam, 1 nasi, dan 1 minuman hanya 21.000 untuk makan di tempat dan 23.000 untuk take away. Berlaku untuk pengguna kredit dan juga QRIS Genius tanggal 10 sampai dengan 10 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023. Lalu ada combo drive-thru 1, isinya ada 4 ayam dan 2 nasi. Serta combo drive-thru 2, isinya ada 3 ayam, 2 nasi, dan 2 krim sup. Masing-masing harganya yakni 77.000. Jagoan hemat 45.000 yang berlangsung makan di tempat mulai 9 Mei hingga 18 Agustus 2023. Ada juga jagoan hemat berisi 2 ayam, 2 nasi, dan 2 mineral. Berikutnya promo Ringer Deal yakni Ringer Paket plus 3 Mango Float, harganya hanya 135.000. Berlaku khusus di aplikasi KFC-ku, GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood dari tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2023. Buy one get one super besar 1 hingga 31 Desember 2023 hanya berlaku di aplikasi KFC-ku. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.